Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat sore dan selamat melaksanakan aktivitas masing-masing, guys. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, tak bosan-bosannya setiap pertemuan kita ucapkan rasa syukur atas nikmatnya, karena tanpa pemberian Allah Subhanahu wa taala kita nggak akan bisa apa-apa ya. Langsung saja di sini kita bercerita membahas tentang lalat buah yang sulit sekali untuk kita atasi ya. Oh ya, buat teman-teman sekalian yang baru mendapatkan video saya, silahkan di subscribe, dipencet tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya tentunya ya, supaya mempermudah channel saya ke depannya untuk demi berbagi. Dan di like, pencet tombol loncengnya, dan di share di grup-grup atau buat teman-teman yang lain yang belum tahu supaya teman-teman jadi tahu ya. Nah, di sini kita bercerita sekarang tentang penanganan lalat buah yang obat yang kita aplikasikan itu selalu kita nggak mempan ya. Kadang juga buat teman-teman yang di grup juga kadang tanya, saya sudah menggunakan Kurakron tapi nyatanya juga masih berguguran. Di sini ada tekniknya kalau kita menggunakan Kurakron ya guys ya. Pertama kali yang kita pergunakan Kurakron itu nggak cukup Kurakron saja kita kalau mau pergunakan untuk mengatasi lalat buah. Karena di sini termasuk tanaman cabai adalah tanaman kelas menengah ke atas ya. Cabai, tomat, tanaman kelas menengah ke atas, bukan sejenis jagung. Yang pertama kali yang sering dilakukan kayak ini temen tadi, salah satu temen yang pendatang baru termasuk petani dari Brunei awalnya ya. Sekarang dia bercocok tani di sini, kewalahan tentang pengaplikasian mengatasi yang namanya hama lalat buah ya. Ya, sering sekali dia kesulitan. Contoh misalkan yang diserang lalat buah ini, di sini masih banyak sekali yang terserang lalat buah. Kalau ulat juga ada, untuk lalat buahnya masih banyak ya. Sebentar saya carikan yang tersengat lalat buah. Kalau yang di sebelah tadi cukup banyak, memang rata. Nah, udah. Ini kan kalau dilihat kita normal ya guys ya, dilihat kita normal, kita nggak tahu ke depannya seminggu kemudian akan menjadi apa dia 1 minggu kemudian akan membusuk di sini. Kalau kita nggak bisa menangani, ini sudah tersengat lalat buah. Tapi kalau kita bisa menangani dengan sempurna, ulat atau belatung atau telur lalat buah di dalam dia akan membusuk, akan mati, dan cabai nggak akan membusuk. Tapi kalau telur di dalam dia masih bersemayam dengan sempurna, dengan terbungkus kulit dengan sehat, makanya dia di dalam akan membentuk jentik set atau jentik ulat, anakan lalat buah nanti akan mengurai, akan membusuk, dan akhirnya akan jatuh ya. Yang kan bisa dilihat ya, ini sengatan lalat buah ya guys ya, ada nampak sekali terlihat. Cara mengatasi lalat buah yang selama ini saya terapkan di sini, saya mau berbagi buat temen kita ini, siapa Mas Suryadi. Biasanya menggunakan berapa cc Mas untuk 5 mili saja? Kalau untuk masalah 5 mili, kalau buat saya pribadi cara pengaplikasian itu sangat kurang ya kalau untuk lalat buah. Makanya sebanyak apapun racun kita, jangankan kok 1 jerigen racun kita, 1 kolam pun racun kita nggak akan bisa mengatasi lalat buah ya kalau penggunaan cuma 5 mili. Yang namanya Kurakron di sini menggunakan 17 mili terendah ya, 17 mili per 20 liter air atau per 17 liter air hingga 20 mililiter ya. Yang kita gunakan 17 hingga 20 mililiter air. Kenapa? Di sini karena di bungkus atau di kulit tersebut sudah ada keterangan dosis penggunaan berapa mili di situ, makanya harus menyesuaikan. Dan di sini nggak bisa menggunakan Kurakron saja,
kalau kita menggunakan kurakron saja guys, nantinya lalat buah akan kebal dan akan kembali terus ya. Makanya di sini teman-teman selalu saya sarankan kalau sudah menggunakan kurakron jangan menggunakan pelengket. Pelengket itu apa namanya ya? Lekat. Enggak, yang pelekat itu apa namanya itu namanya? Oh, petrogenol. Nah, petrogenol. Sebentar saya kasih jelasan masalah petrogenol. Kita menggunakan, kalau sudah menggunakan kurakron, hari ini kita menggunakan kurakron, kalau bisa kita campurin dengan regen ya. Kita campurin dengan regen. Regen gunanya untuk kutu daun ya. Itu yang sudah ada saya tayangkan. Untuk kutu-kutu daun yang ada di bawah daun, buah kelopak daun yang nantinya juga akan merugikan pada tanaman kita ya. Kita gunakan 17 ml, 17 mili. Misalkan untuk pertama kali kita gunakan 15 mili. 15 mili berarti kalau takaran 15 mili, ini kan 10 mili ya. Berarti satu tutup dengan setengah lebih ya. Kalau saya memang rata-rata menggunakan 2 tutup ya, menggunakan 2 tutup. Kita campur dan regen, terus rolling ke depannya kita menggunakan obat yang saya sebut tadi apa ini? Kanon. Kalau kanon bukan untuk lalat buahnya, kita kanon dengan apa nih? Sebentar dulu, saya ingat dulu. Karena obat saya nggak bawa ya, inseknya tidak saya bawa. Kanon dengan bukan, kalau regen kan untuk ininya ya, untuk kutu daunnya. Kalau yang kanon itu kan untuk kutu daunnya, tapi oplosannya dengan yang satunya ya. Apa nih, sudah ada saya tayangkan juga di YouTube saya sebenarnya. Bisa menggunakan kanon dengan botol kuning apa? Rezotin ya guys ya. Kanon dengan rezotin. Alhamdulillah selama ini saya menanam cabai besar, lolos, dan teman juga sampai heran tanya, "Iyo, cabai kamu kok bisa mengkilat-mengkilat kan?" sampai gitu ya. Sebenarnya itu yang membuat buah cabai berwarnanya kusam adalah kan pertama kali dari kencing kutu tadi ya, kayak trip, kutu kebul segala macam dan lainnya. Itu yang membuat itu. Jadi yang pertama tadi kita spraykan menggunakan kurakron dan regen. Jarak 3 atau 5 hari kemudian, tergantung kita melihat cuaca setempat ya, cuaca setempat, curah hujan tinggi atau tidaknya. Setelah 3 atau 5 hari kemudian kita gunakan rezotin dengan kanon. Kalau tadi ini kita menggunakan kurakron dengan regen. Kenapa harus di rolling? Supaya hama tersebut itu tidak kebal dan dia akan pergi jauh, dan yang terkontaminasi insya Allah mati. Tapi alhamdulillah juga memang kayak produk saya pribadi, kayak POC khusus saya itu yang belum saya tayangkan, insya Allah suatu saat nanti kedepannya saya akan berbagi juga karena ada janji, tapi entah nggak tahu kapan. Untuk saat ini belum, tapi janji tetap insya Allah saya tepati. Yang penting jangan ditagih ya. Kayak ini juga kan termasuk ini ulat nih ya, ulat yang membuat gangguan akhirnya merambat ke atas ya. Pengertian tentang ini ya guys ya, pengertian tentang lem lalat buah atau petrogenol tadi. Kenapa saya anjurkan pengikut saya anjurkan teman-teman yang selalu kadang datang ke rumah, jangan menggunakan lem petrogenol. Lem petrogenol adalah sebenarnya sesungguhnya itu memanggil guys ya, memanggil lalat buah yang jauh supaya datang, karena dia bau ya, bau menyengat supaya datang, bau menempel. Sedangkan yang nempel itu adalah satu jenis saja ya, karena lalat buah itu ada 2 jenis ya, jantan dan betina ya, satu jenis saja yang nempel ya. Sedangkan yang jantan dia nggak akan ya, karena kenapa? Logikanya juga sekarang kita begini guys,
kita memasang jaring ya, kita memasang jaring di kali, terus kita kasih makanan jaring itu. Di samping akhirnya kita kasih makanan. Apakah 100% ikan tersebut akan terperangkap di jaring? Silahkan dipikirkan, direnungkan dengan ini seksama ya, masalah lem. Apakah akan terperangkap semua 100%? Saya tanya balik sekarang gitu. Tentunya saya bantu jawab, tentunya tidak akan terperangkap semua ya. Tentunya tidak akan terperangkap semua. Karena apa? Enggak 100% dia akan mencium, 100% mencium, tapi enggak akan 100% dia akan terperangkap, dia tahu. Gitu ya. Yang lainnya tetap akan menghinggap. Sebelum dia datang ke tempat ini, tempat lem, dia akan hinggap tetap. Dia akan sengat satu persatu. Makanya sering kadang teman-teman kesulitan masalah penggunaan lem petrokinol kok masih diserang. Disitulah kesalahannya. Padahal menggunakan lem memang dia terperangkap tapi tidak 100%. Sama halnya contohnya pada ikan yang kita jaring enggak 100% terkena. Sama halnya kita membuat jerat untuk ayam, kita kasih makan, terus kita ini pasang jerat, apakah semua ayam yang datang akan terkena? Pasti akan terlepas sebagian dan akan menyerang hama. Hama tersebut akan menyerang pada tanaman kita ya. Mungkin sampai di sini saja video saya ini, bisa dipahami ya guys ya. Ini cabenya ya. Maka ini sangat jadi bener-bener sudah jadi ini ya. Bener-bener nih sudah lebat lah untuk buahnya ya. Sangat lebat, tapi saya setelah cek saya sayangkan sekali kalau tidak bisa, cara penanganannya di sini akan runtuh habis ya. Biasanya Mas menggunakan apa waktu di ini? Pakai Surakron. Waktu di luar. Oh, di luar pakai meta. Pakai meta ya, pakai meta. Sedangkan di sini nggak pakai meta ya, nggak ada meta. Makanya cukup menggunakan itu. Selama ini alhamdulillah saya laksanakan mampu ya. Nah, cukup lebat ya. Kalau masalah buah bisa diperhatikan. Kalau yang sebelah sana itu tomat tadi. Pokoknya petani harus semangat Mas ya. Oke. Mantap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, sukses terus.